Gunung Krakatau adalah gunung berapi yang berada di Pulau Rakata. Pulau ini terletak di Selat Sunda yang memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera. Secara geografis, Krakatau berada di pertemuan antara lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia. Area ini memiliki aktivitas vulkanik dan seismik yang tinggi. Dari lokasinya, secara administratif, Krakatau berada di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Gunung legendaris ini terbentuk pada masa purba dan diperkirakan pernah mengalami erupsi dahsyat pada tahun 416 Masehi. Erupsi tersebut kemudian membentuk kawah raksasa berdiameter 6 km. Selain deretan fakta tersebut, Gunung Krakatau sejak dahulu memang menyimpan banyak misteri. Salah satu gunung yang paling aktif di Indonesia ini masih dianggap keramat oleh warga sekitar. Dan berikut adalah misteri Gunung Krakatau. Ronggo Warsito adalah seorang pujangga kerajaan Surakarta yang membuat kitab Raja Purwa. Kitab tersebut seolah berisi ramalan akan meletusnya Gunung Krakatau tahun 1883. Seluruh dunia terguncang hebat dan guntur menggelegar, diikuti hujan lebat dan badai. Tetapi air hujan itu bukannya mematikan ledakan api Gunung Kapi, melainkan semakin mengobarkannya. Suaranya mengerikan. Akhirnya, Gunung Kapi dengan suara dahsyat meledak berkeping-keping dan tenggelam ke bagian terdalam dari bumi. Kitab Raja Purwa sendiri diterbitkan pertama kali pada tahun 1869 atau 14 tahun sebelum letusan Krakatau 1883. Kitab ini mengisahkan asal-usul Pulau Jawa, termasuk pemisahan Jawa dengan Sumatera karena letusan hebat Gunung Kapi. Naskah Raja Purwa kerap menjadi referensi para dalang, namun kitab ini ternyata juga dirujuk oleh Arthur Wichmann untuk menyusun katalog tentang gempa di Nusantara. Disebut dalam katalog Wichmann yang diambil dari Raja Purwa, di tahun 338 Saka atau 416 Masehi, gempa bumi terjadi di Jawa dan Sumatera saat Gunung Krakatau meletus. Sebuah bunyi menggelegar terdengar dari Gunung Batuwara yang dijawab dengan suara serupa yang datang dari Gunung Kapi atau Gunung Krakatau. Bagaimana jika informasi Ronggo Warsito soal letusan Gunung Krakatau ini sebenarnya bukan ramalan, melainkan sebuah catatan peristiwa alam yang memang pernah terjadi? Belakangan, para vulkanolog meyakini bahwa sebelum 1883, Krakatau Purba pernah meletus hebat, bahkan lebih dahsyat lagi. Pada 27 Agustus 1883, induk dari Gunung Anak Krakatau yang berada di Selat Sunda meletus dahsyat. Berdasarkan catatan sejarah, letusan tersebut menyebabkan semburan lahar dan abu yang mencapai ketinggian 40 meter dan menyapu bersih pantai di sepanjang Teluk Lampung dan wilayah pantai barat Banten. Dalam letusan tersebut, setidaknya 36.000 orang meregang nyawa. Suara dentumannya yang sangat dahsyat bahkan terdengar hingga ke Singapura dan Australia. Letusan dari gunung api ini pun menyebabkan munculnya rentetan gempa bumi yang menjalar hingga ke Sri Lanka, Filipina, dan Australia bagian selatan. Akibat letusan yang dahsyat, sekitar 3/4 tubuh dari Gunung Krakatau hancur dan menyisakan 3 buah pulau kecil, yakni Pulau Panjang, Pulau Sertung, dan Pulau Krakatau Besar. Setelah 40 tahun berlalu, para nelayan yang tengah melaut
di sekitaran Selat Sunda dibuat terkejut lantaran melihat kepulan asap hitam yang muncul dari permukaan laut. Lokasinya berada di antara 3 pulau yang ada. Setahun setelah itu, Gunung Anak Rakatau pun muncul ke permukaan. Setelah diteliti, kepulan asap hitam tersebut merupakan letusan dari bawah laut yang dibuat oleh Gunung Anak Rakatau. Menurut Geomax, sebuah majalah milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Gunung Anak Rakatau ini mulai menampakkan dirinya pada 15 Januari 1929. Gunung api ini pun sampai sekarang masih terus tumbuh dengan berbagai erupsi yang dimunculkannya. Sebelum rentetan aktivitas vulkanis Gunung Anak Rakatau meningkat, para wisatawan diperbolehkan untuk dapat mendaki gunung api yang satu ini. Namun, para pendaki harus mendapatkan izin khusus dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam, yakni Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi atau SIMAKSI. Setelah mendapatkan izin, barulah mereka dapat memulai pendakiannya. Berdasarkan pengalaman dari beberapa pendaki dan cerita dari masyarakat sekitar, banyak hal mistis yang menyelimuti Gunung Anak Rakatau ini. Misalnya saja, ketika malam hari sering terdengar suara ramai layaknya pasar, padahal saat itu tidak ada orang sama sekali. Selain itu, masyarakat di sekitaran Gunung Anak Rakatau acap kali melihat wujud hewan-hewan yang tidak lazim berada di kawasan konservasi. Sementara, polisi hutan membantah kabar tersebut karena petugas di lapangan yang berpatroli setiap harinya tidak mendapati hewan-hewan seperti yang diadukan oleh masyarakat sekitar. Beberapa pendaki dan masyarakat sekitar juga sering mendengar suara gamelan wayang. Padahal saat itu kondisi tengah sepi dan sunyi. Perihal misteri yang menyelimuti Gunung Anak Rakatau ini semua tergantung keyakinan saja. Meski begitu, tidak dapat dipungkiri jika Gunung Anak Rakatau saat ini tengah dalam tahap evolusi untuk menjadi gunung api yang mungkin terdahsyat di negeri ini. Kita sebagai manusia hanya bisa berharap agar Gunung Anak Rakatau ini berdamai dengan kita pada saat tumbuh besar nanti. Dan itulah beberapa hal menarik tentang Gunung Anak Rakatau. Jangan lupa untuk subscribe Al Barulan untuk informasi selanjutnya. See you next video.